Lirik fikris. Haji Fahru apa terakhir faedahnya? Di Rembate itu, masa ndak ngaji? Mami Tuan. Apa? Ayo, masa berkabungnya wanita terhadap orang kalau orang lain keluarga berapa? Maksimal 3 hari. Dia tidak usah berhias, tidak usah berpakaian bagus. Untuk suami berapa Islahuddin? 4 bulan 10 hari. Dia tidak usah memakai wangi-wangian, tidak boleh berhias. Kalau suaminya mati 4 bulan 10 hari. Jelas Pak Uci? Pak Sanusi jelas? Baik. Sekarang kita lanjut. Babu ziyaratil kubur, bab ziarah kubur. Sudah kita jelaskan, Nabi SAW melarang wanita ziarah kubur, tetapi tidak dikerasi. Baik, sekarang dengar ini. Qala haddatsana Adam, telah menceritakan kepada kami Adam. Qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah Ibn al-Hajjaj al-Wasiti al-Basri. Qala haddatsana Thabit, telah menceritakan kepada kami Thabit al-Bunani. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan anaknya. Nah, berarti wanita ini ziarah kubur apa tidak? Ziarah kubur. Nah, sudah kita jelaskan ya, hukum asal wanita tidak boleh ziarah kubur, tetapi dalam keadaan paling ya darurat boleh seperlunya, enggak boleh sering-sering, dan tidak boleh ditetapkan apa waktunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati wanita ini sedang dikubur, ya, dikubur anaknya. Faqala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau wahai wanita kepada Allah, sabar. Sabar. Qalat ilaika anni. Perempuan ini namanya wanita kurang sabar. Langsung dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awas, jauh tono. Lalu pergi engkau, kata, ilaika anni, ay ibta'id anni, jangan urus aku, sana pergi. Yang diusir ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada handal. Ya, Nabi puraan ini, Nabi yang diusir ini para jamaah. Maju sedikit, tidak ada tempat nih. Ya, kasihan di belakang baru datang nih. Alhamdulillah. Ing Komandan. Tayyib. Amahar, majuan. Yang baru datang, majuan. Kun, majuan. Abu Abdullah, maju. Pak Guru. Baik. Jadi wanita ini apa? Mengusir Nabi. Ilaika anni, sana pergi.
Fa innaka lam tusab bimusibati. Engkau itu tidak mendapatkan musibah seperti yang aku rasakan. Molah-molah doang nu takwa kepada tiba Allah sabar. Lagu itu apa nih sih ngerasa no. Kita yang merasakan ini loh katanya. Sana pergi katanya. Engkau itu tidak mendapatkan musibah seperti apa yang menimpa diriku. Kata wanita ini para jamaah, dia tidak lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak tahu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, orang memberitakan kepada wanita ini, "Hei, yang kamu usir tadi itu Nabi itu," katanya. Yang engkau kata-katai tadi itu Nabi. Si sadik darawasin Nabi no. Fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin. Faqal lam a'rifka. Datanglah dia ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata di rumah Nabi tidak ada penjaga. Tidak ada penjaga. Langsung datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, maaf, saya tidak tahu tadi itu," katanya. Ya aku tuang epe. Saya enggak tahu tadi itu Rasulullah katanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu diperlukan waktu pukulan pertama. Jadi baru terkena musibah itu tene kok beli sabar no. Maka lihat orang yang kurang kuat begitu dapat musibah langsung ada yang pingsan, bahkan ada yang mati apa? Mendadak. Di sini perlunya apa? Sabar itu besar ketika pukulan pertama. Karena ingat, kalau sudah sejam agak kurang dia. Apalagi sehari sudah surut, 2 hari surut, insya Allah 1 pekan kurang. Itu sebabnya Nabi melarang kumpul-kumpul di tempat kematian. Kenapa? Karena akan memperbaharui kesedihan. Dan itu menafikan takziah. Takziah itu menenangkan, menghibur. Nanti kalau kita kumpul-kumpul duduk-duduk, dilihat ini teman bapaknya, dilihat ini saudara bapaknya, dilihat ini kongsi bapaknya, tiap hari dilihat, tiba-tiba bapaknya enggak ada, tambah sedih nanti. Jadi menghilangkan fungsi dari takziah. Kenapa? Kalau dia kumpul-kumpul orang bisa bersedih. Nah ini dia. Asyahid para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan bahwasanya ya wanita terkadang bila diperlukan bolehlah dia untuk datang ke mana? Ke kubur, tetapi tidak boleh sering-sering. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah zairat al-qubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Allah azza wa jalla melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Jelas? Faedah yang kedua. Surat apa terakhir Guru Mukim? Surat An-Nur. Hah? Surat An-Nur. Surat yang keberapa? Hah? Surat yang ke-24. Taib. Suratu apa? Nur sudah itu. An-Nur terakhir ya. Baik. Al-Anbiya sudah, Al-Hajj sudah, Al-Mu'minun sudah ya. Qad aflahal mu'minun. Baik, An-Nur. Sekarang kita ambil suratul Furqan. Surat apa? Al-Furqan.
Suratul Furqan suratun makkiyah, surat makkiyah. Ayatnya sab'un wa sab'un, 77 ayat. Kenapa dinamakan suratul Furqan? Karena di awalnya ada kalimat al-Furqan. Karena awalnya dibuka dengan kalimat apa? Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Thayyib. Hanya itu dia para jamaah disebut oleh para ulama kita, dinamakan dia surat apa? Al-Furqan, karena di awalnya disebut kalimat Al-Furqan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik. Sekarang akan kita ambil satu pembahasan. Nah, biarin, bagus lah. Apa-apa. Hidupin dah. Ya. Akan kita ambil fadlul istighfar wa targhibu fihi. Keutamaan istighfar, keajaiban istighfar, serta anjuran untuk memperbanyak al-istighfar. Kalau pertemuan sebelumnya orang-orang yang doanya apa? Mustajab. Sekarang akan kita ambil ajaibul istighfar wa fadluhu wat targhibu fihi. Keajaiban istighfar, keutamaannya serta anjuran beristighfar. Ndara langan yang bajuan ke di Rumah Malikah. Abu Tur maju. Mami Hasanuddin. Maju, guru. Tin. Tafassahu wa tawassa'u, berlapang-lapang. Maju Ril. Mas Sahab maju. Abu Wahyu maju, Abu Wahyu. Mami. Ya. Kang mudah-mudahan becat berkeramik ini. Ya, nah bergranit insyaallah. Insyaallah segera ini. Ya, geser terus, geser. Ya, supaya bisa yang lain duduk. Maju ya. Kasih jalan, kasih jalan. Alhamdulillah. Awar. Baik. Ajaibu al-istighfar wa fadluhu, keajaiban istighfar, keutamaannya, ya, dan anjuran-anjuran untuk mengucapkannya. Al-istighfar. Al-istighfar ay talabul maghfirah, minta apa? Ampun. Mbak Saprudin ini, Saprudin, coba ke istighfar dulu. Lajim mana? Astaghfirullah. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, kita dengar sekarang. Anil Aghar al-Muzani, dari Al-Aghar al-Muzani radhiyallahu anhu qala, beliau berkata,
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innahu, sesungguhnya, la yaghanu ala qalbi, ketika hatiku malas, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, dalam sehari itu aku beristighfar 100 kali. Innahu la yughanu ala qalbi, ketika hatiku malas. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, maka aku beristighfar dalam sehari itu 100 kali. Berapa rah? 100 kali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya. Kita katakan, ketika Nabi SAW mengatakan hatiku malas, jadi semalas-malasnya Nabi itu istighfar 100. Dan hadis ini tidak menunjukkan jumlah. Karena apa? Karena ini hadis zikir mutlak. Hadis apa? Zikir mutlak. Jadi semalas-malasnya itu berapa? Ada satu riwayat 70, atau satu riwayat berapa? 100. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hadis yang lain ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ri apa tidak? Ri? Hah? Ah, ya, baik. Nanti kan datang jadi tukang usul loh ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaran nisa. Nah, ini para muslimah ibu-ibu niki sida kena ini. Wahai para wanita, tasaddaqna, banyak-banyaklah bersedekah. Banyak-banyak sedekah. Wa aktsirnal istighfar. Di samping banyak sedekah, wanita ini disuruh juga banyak apa? Istighfar. Kalau kita kan tadi Nabi SAW, Nabi kalau malas berapa? 100. Ita pira? Zong. Kenapa salam dah? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wah, jera bareh wah. Baik. Di sini khusus para wanita. Nabi SAW katakan, wahai para wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyak istighfar. Kenapa? Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena aku melihat kalian yang paling banyak jadi isi neraka. Ida pada sinina pada lu isi neraka kana? La ilaha illallah. Maka lihat ya, betapa banyak ayat yang memuji wanita yang taat itu. Fas-salihatul qanitat, as-saimina was-saimat, al-qanitina wal-qanitat, wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat.
Asa rabbuhu in talaqakunna azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidat saihatin thayyibatin wa abkara. Banyak anjuran untuk mereka. Di samping itu, karena wanita kurang agama dan kurang akal. Laki-laki yang sempurna banyak, wanita yang sempurna sedikit. Maka Nabi mengatakan, ini obatnya supaya bisa terhindar wanita itu dari memperbanyak isi neraka. Sedekah wal istighfar. Inna kunna tukthirna la'an. Kalian itu terlalu banyak melaknat. Mulut tidak bisa dijaga. Ya, kan sering pertanyaan ini, ya, kata-katanya terhadap suami kasar, keras. Ini membuktikan kebenaran hadis ini para jamaah. Iya, ini kerasan si Nina yang ngasih mama, coba. Yang perempuan lebih keras dari yang laki. Yang sepantasnya laki itulah karena sebagai pemimpin. Tapi anehnya, ya, kebanyakan perempuan yang keras. Satu omongan suaminya, dia 15 sudah keluar. Lain ke yang berpoligami, ya, yang kurang ilmu tapi tentunya apa katanya? Jera terjadi manusia kan? No simpat nai no jarinti sih kan? Coba, la ilaha illallah. Jadi Nabi SAW mengatakan, inna kunna tukthirna la'an. Kalian tuh terlalu banyak melaknat. Wa takfurnal ashir, dan banyak ingkar kepada kebaikan suami. Allah, bertakwalah kepada Allah wahai para wanita. Ya. Maka lihat ya, jarang laki-laki itu menang berbicara sama perempuan, tentu pendek. Ita saya 15. Ita saya telung dasa muni. La ilaha illallah. Ndak belawan dengan ini aja kan. Sepantasnya dalam Islam dia yang harus apa? Tunduk. Dia yang harus patuh. Lihat itu dalam hadis, ya, yang tadi kita bawakan Pak Guru Mahdan itu. Pak Guru, ya, apa kata Nabi SAW? Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku beritakan kalian wanita-wanita surga? Al-a'ud ay al-wadud al-walud. Banyak anak, penuh dengan kasih sayang. Bagaimana kasih sayangnya? Idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha qalat hadhihi yadi fi yadik. Ketika suaminya, atau ketika dia marah, dia yang marah, atau ketika dia disakiti, atau ketika suaminya marah, langsung dia pegang tangan suaminya. Hadhihi yadi fi yadik. Hai suamiku, pegang tanganku. Ya. La aktahil hatta tarda. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Atau la aktahilu ghamdan hatta tarda. Aku tidak akan pejamkan mataku sampai engkau ridha. Nah, ini seharusnya para wanita itu, ya, wadud, mencari cintanya suami, bukan dia yang galakkan. Maka karena sifat seperti itu Nabi SAW mengatakan, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku lihat kalian tuh banyak penduduk. Kenapa? Lisan. Nah, asyahid, Nabi suruh supaya wanita ini terhindar dari api neraka, banyak sedekah, banyak istighfar, banyak istighfar. Baik. Yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha,
bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda kepada beliau, wa in kunti almamti bi dzambin. Hai Aisyah, ini ketika kisah Nabi difitnah istrinya serong. Ibunda Aisyah difitnah apa? Serong, melakukan zina. Apa kata Nabi SAW? Hai Aisyah, jikalau engkau betul berbuat maksiat, fastaghfiri, istighfar kamu Aisyah, wa tubi ila Allah, bertaubatlah engkau kepada Allah. Fa innal 'abda idza i'tarafa bi dzambin tsumma taba Allahu alaihi. Seorang hamba kalau diakui dirinya berdosa, Allah terima taubatnya. Maka oleh karena itu apa? Ngakulah diri berbuat dosa, Allah menerima. Lihat Adam alaihi salatu wassalam. Kita Nabi Adam. Apa kata mereka? Rabbana zalamna anfusana. Diakui dirinya zalim? Diakui. Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb, kami sungguh telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jikalau engkau tidak merahmati kami atau mengampuni kami dan merahmati kami, kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, lihat juga kisah Nabi Yunus ketika ditelan oleh Pak Aus. Apa coba? Diakui salahnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Maha suci engkau ya Allah, aku sebelumnya orang zalim. Aku ini zalim. Maka akui dosa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Para jamaah, cepat Allah kabulkan dan cepat Allah ampuni kita. Maka dikatakan di sini, ya, fa innal 'abda idza i'tarafa bi dzambin tsumma taba Allahu alaihi. Seorang hamba kalau mengakui dosanya, maka Allah Azza wa Jalla menerima apa? Taubatnya. Asyahid, ketika orang berdosa, akui dosa, minta ampun. Hadis yang keempat. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian berikutnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim atau Al-Hakim At-Tirmidzi. Demikian juga dalam riwayat yang lain dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qala, sesungguhnya syaitan berkata, wa izzatuka ya Rabb la abrahu ughwi ibadak. Waris, demi keperkasaanmu ya Allah. Ini katanya syaitan, dia bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, aku akan senantiasa menyesatkan hambamu ya Allah. Maka lihat Nabi Adam yang pertama, moyang kita, sampai bisa keluar dari apa? Ya, coba kita tidak keluar, betul nungkut. Ngolo itu tuh, wah. Beranak jari itu, wah. Tapi ternyata apa? Allah Azza wa Jalla punya kehendak dan punya hikmah, sehingga yang benar-benar masuk surga baru bisa masuk surga, yang tidak mau masuk surga maka akan masuk neraka. Jadi syaitan ini mengatakan dengan sumpah serapahnya, wa izzatuka wa izzatika, demi keperkasaanmu ya Allah, aku tidak akan berhenti menggoda hamba-hambamu selama apa? Madamat arwahuhum fi ajsamihim, selama ya nyawa mereka masih di badan mereka. Ya,
selama nyawa mereka di badan. Aku tetap akan menyesatkannya. Faqala Rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah menjawab sumpahnya ini. Wa izzati wa jalali, Allah bersumpah dengan keperkasaannya dan ketinggiannya, la azalu aghfir lahum mastaghfaruni, aku juga akan tetap mengampuninya kalau dia minta ampun. Karena luwe-luwe. Maka lihat Nabi SAW kalau duduk dihitung oleh sahabat, banyak istighfarnya apa? Ucapan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur atau tawwabur rahim. Berapa? Sekali duduk bisa dihitung oleh sahabat itu 100. Ulangin Ahim. Masya Allah, Bapak Rahim Ahim. Bapak Haji Anwar Musaddat no mainang apa? Tes dulu. Oke. Lancarang juga apa antara tadah dengan aja nah. Ama Herman. Kampung Remaja. Ya lain judul. Rel. Guru pedal. Tahu kita guru? Coba. Allahumma ghafir lahu. Rabbi ghafirli. Innaka antat tawwabur rahim. Ulangi palpan dulu. Barakallahu fiik. Abu Wahyu ulangin. Mas Sapuan. Padam biduran. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur atau tawwabur rahim. Baik. Jadi Allah Azza wa Jalla membalas sumpahnya siapa? Iblis, syaitan dengan sumpah juga. Aku akan senantiasa, kalau engkau senantiasa menyesatkannya, aku senantiasa mengampuninya, tapi ingat selama minta ampun, mesti kita minta ampun. Baik. Hadis berikutnya. Asyirku fikum akhfa min dabibin naml. Syirik di tengah-tengah kalian lebih samar dari dabibun naml. Apa? Langkahnya, gerakannya semut hitam. Lebih samar syirik itu para jemaah. Wa sa'adulluka ala syai'in idza fa'altahu adhhaba 'anka shighara asy-syirki wa kibarah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku akan tunjuki engkau ketika engkau amalkan dia, akan Allah hilangkan syirik kecilmu maupun syirik besarmu. Nah, ini dia penawar syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Banyak-banyak ini para jamaah. Enggak ada porsinya ini. Sama dengan astaghfirullah wa atubu ilaih, enggak ada porsinya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, enggak ada porsinya. Bebas. Ulangin. Penghilang, penghapus syirik besar, syirik kecil.
Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ulangin. Mamilan. Mas Yusuf. Sekdes. Hasan cepak. Allahumma inni as'aluka bika. Astagfirullah. Hasan, tahu narti nak bro ni. Ya Allah, aku minta kepadamu untuk menyekutukanmu. Allahumma inni a'udzubika wa ana a'lamu wa as. Ya Allah, aku berlindung, jangan as'aluka, aku minta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku minta ampun. Ini menjadi syahid. Aku minta ampun dengan perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Ini penghapus syirik besar, syirik kecil. Adar, ulangin. Cepak ada sembagi dulu. Mbe adar cepak tene mbe ya. Sadarudin cepak mbe ya. Alhamdulillah. Adar sembagi dulu. Nengkajana. Rugi nih napal nih para jamaah, bahaya. Ini penghapus syirik besar, syirik kecil. Adar cepak. Padang Abu Iji. Rasid. Ini kurang tegangan bro ini. Mari rumput tegangan dulu kah? Maksun. Iki. Sahrul. Mana apal la ilaha illallah. Ini raja-raja ngaji ndak kan dia hafal. Masya Allah. Bahaya besar. Kenapa? Syirik ini dosa yang wajib paling kita takuti. Nabi Ibrahim takut. Padahal Nabi, dia yang menghancurkan patung dengan tangannya, masih takut. Kita ini kayaknya nggak takut-takut ini para jamaah. La ilallah. Pada lancarang boleh balik ni jamaah lain je bertetes atau sulit lain nakah. Oh bahaya kita ni para jamaah. Mati syirik belum bersih ni. La ilaha illallah. Almarhum mati tahu. Oh bahaya ni. Bahaya ini jana. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ahim ulangin. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Nak astaghfiruka wa atubu ilaika boleh telon aja nah. Baik. Jadi asyahid di sini apa? Ketika menyebutkan syirik yang kita tidak ketahui, gunakan istighfar.
Apa? Syirik yang kita ketahui soalnya kita tahu, jangan-jangan melihat kita mau kita kerjakan kalau tidak dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Barang yang tidak kita ketahui ya minta ampun. Minta apa? Minta ampun. Jelas Ami Walid? Alhamdulillah. Kalau masuk. Banyak ke jadi metek lo Ami Walid. Abu Pah ulangin. Wa atubu ilaik. Wa astaghfiruka lima la. Mahes Putra tes dulu angkat dah. La ilaha illallah. Barakallahu fikum. Baik. Hadis berikutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang-orang yang menemukan kelak hari kiamat di catatannya itu istighfar yang banyak. Kenapa? Dia penghapus. Bayangkan para hadirin, suatu dosa Allah kasih penangguhan 6 jam. Kalau 6 jam itu istighfar, terhapus catatannya. Tapi kalau tidak, sampai 10 jam atau 7 jam tercatat. Namun kita tobat, enggak dihapus, cuma dimaafkan. Tercatat lebih dari 6 jam. Kalau lebih 6 jam, tercatat. Kalau kita tobat, catatannya enggak hilang. Cuma dimaafkan. Maka Nabi SAW mengatakan di sini, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira, bagi siapa yang menemukan di dalam catatan amalannya itu istighfar yang banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Baik. Hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man ahabba an tasurrahu sahifatuh falyukthir fiha minal istighfar." Siapa yang ingin senang melihat catatannya, perbanyaklah istighfar. Sambil kita duduk astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, sambil kita di sawah astaghfirullah wa atubu ilaih. Sambil kita di pasar astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita tidak tahu keajaiban lain yang disebut oleh Al-Qur'an. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pertama, dosa dihapus. Yursilis sama' alaikum midrara, hujan akan bermanfaat turunnya. Wa yumdidukum bi amwalin, harta akan dijadikan barokah. Wa banin, seorang laki-laki akan diberikan anak. Wa yaj'al lakum jannat, tanaman-tanaman kita akan subur dan bagus. Wa yaj'al lakum anhara, kita tidak pernah akan kekeringan. Nunggu papah dengar ngaji dah, barangnya bau hilang malik. Si rekang jagung dan rekang. Ya, si rekang sampi doang. Ya, si girang apa na meta kayu, tegah na kita kebon dengan lalu kayu ini ana. Kayu dan dinara. Astagfirullah. Kalau bisa ini menjadi buah bibir kita. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, katanya orang Arab. Siapa yang mencintai sesuatu dia akan banyak menyebutnya. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan ini zikir mutlak. Adapun yang selepas salat itu hanya berapa kali? 3 kali. 3 kali 5 hanya 15 doang. 100 pun tidak.
apalagi 200. Jadi siapa yang senang melihat catatannya, perbanyak apa? Istighfar. Kemudian berikutnya, man ahabba sayyidul istighfar an taqul. Ini penghulunya istighfar. Penghulunya istighfar. Istighfar yang paling hebat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Tauhid. Ya Allah, engkau Rabbku. Iqrar rububi. La ilaha illa anta. Iqrar apa? Uluhiyah. Khalaqtani wa ana abduka. Iqrar rububiyah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa mengucapkannya sore hari dengan penuh yakin, mati dia pasti surga. Dia penduduk surga. Siapa yang membacanya di malam hari, yakin dia, lalu dia mati sebelum tiba subuh, fahuwa min ahlil jannah, dia pasti penduduk surga. Baca pagi, belum sore mati, pasti penduduk surga. Baca sore, belum pagi dia mati, pasti penduduk surga. Maka dinamakan sayyidul istighfar. Ulangin, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'astata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maksud apal? Ini mana apal? Tuannya istighfar ini para jemaah. La ilaha illallah. Bagaimana Bapak Harto? Apal? Sangken dek. Mami Arjo bagaimana? Deman? Alhamdulillah. Senul. Ini lancar ngangkat. Ini kena suara kecil dong. Ini main ngono. Keajaibannya ini para jamaah, keutamaannya. Baca pagi, mati sebelum sore, min ahlil jannah, penduduk surga. Baca sore belum pagi, min ahlil jannah, penduduk surga. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad, Al-Bukhari dan yang lainnya. Berikutnya, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufiralah. Siapa mengucapkan istighfar yang tadi, Allah ampuni dia. Wa in kana qad farra minaz zahfi, meskipun dia lari dari medan perang, dari medan perang dosa besar, tapi meskipun dia berdosa besar, kalau dia pakai istighfar ini, maka Allah ampuni dosanya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? Banyak-banyak. Baik, kita ringkas. Syiarul istighfar. Teks istighfar yang paling utama itulah tadi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Yang kedua, ini dia. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian berikutnya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim atau tawwabul ghafur. Kemudian yang paling pendek, astaghfirullah wa atubu ilaih. Paling pendek,
astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Silahkan pilih ini untuk diperbanyak. Kita akan raih keutamaan dan kemuliaan yang tadi para jamaah. Di samping itu dalam ayat Allah mengampuni, hujan akan barokah, harta akan bertambah, anak pun akan bertambah, kebun-kebun akan subur, maka tidak ada kekeringan. Allahu Akbar. Saya kira demikian, semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Azan Maksun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla, kita ambil beberapa pertanyaan pada kesempatan malam hari ini. Bagaimana cara bertobat dari dosa-dosa besar seperti syirik? Apa lapaznya? Pertama, kita katakan taubat harus mencabut diri dari perbuatan itu. Kedua, menyesali perbuatan itu. Yang ketiga, jangan ada tekad mengulangi. Di samping itu, banyaklah istighfar. Di samping itu, bacalah doa penghapus syirik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah jin bisa menyembunyikan manusia? Bisa. Kenapa tidak? Itu sebabnya ketika maghrib, Nabi SAW mengingatkan supaya anak-anak kita dibawa masuk, jendela pintu ditutup, makanan minuman tutup. Nanti kalau sudah isya dilepas lagi boleh, karena di sana sedang roh-roh jahat itu bertebaran dan berkeliaran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau baca surat Al-Baqarah di rumah kita, maka setan tidak akan masuk. Apakah satu surat dibaca semua? Ya itulah nama baca.
baca semua meskipun dicicil pelan-pelan. Yang penting tetap baca. Allah taala ala wa alam. Bagaimana tambahan al-azim saat selesai salat pada istighfar? Tidak ada riwayatnya, jangan dipakai. Cukup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah taala ala wa alam. Silakan ada pertanyaan. Ngomong kuna. Dua apa nendeng? La ilaha illallah. Namanya rizki, apapun juga yang lainnya tidak cukup dengan doa, mesti juga ada usaha. Laun wali surga atau momot. Jadi kalau dunia tidak. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru, apabila salat sudah ditunaikan, bertebaranlah di muka bumi. Wallahu taala ala wa alam. Kedua, bare wah tamai ini wah. Maghrib itu sudah masuk dalam hitungan Islam. Tapi kan bulan apa ini? Bulan apa namanya? Bulannya Masehi. Bukan. Kok orang Islam yang merayakan? Kan aneh. Nah, Maghrib sudah masuk. Ya. Kalau kita kan Muharram itu hitungannya. Maghrib pun sudah masuk. Bukan 00. Itu Peranji, itu orang-orang kafir itu 00 itu. Terus. Bapak ada you know. Sampai salih 5 likur. Allah taala ala wa alam. Telu. Terus? Ini kanggur ini sih, Banu ya nyari dengan fatwa ini. Hujan batasan orang itu menjamak itu ya di masjid tapi ya, dan orang di rumah tidak perlu ke masjid, boleh di rumah. Itu apa? Kalau dia jalan ukurannya basah. Jelas ya kan hujan itu basah itu. Wah, aduh. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari posisi Lampung. Silakan yang dari Lampung. Ini saya menanyakan Pak punya melaksanakan istiqosah di malam tahun baru ini. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana? Silakan yang dari Padang. Kita banyak beristighfar. Terus belum dikabulkan oleh Allah, terus kita dalam hati kenapa belum dikabul gitu? Apakah itu termasuk keluhan kita karena hajat kita belum terkabul? Baik, ditunggu jawabannya. Pertanyaan pertama, apa hukumnya melakukan istighosah malam tahun baru? Bid'ah di atas bid'ah. Nggak ada. Ya, malam tahun baru, malam tahun lama sama saja. Ya, yang disuruh di malam hari itu oleh Allah bangun sholat, bukan bangun istighosahan. Pas malam tahun baru, tahun barunya bukan tahun baru Islam lagi. Tahun baru Islam aja tidak ada. Ya, wallahu taala ala wa alam. Pertama, kemudian yang kedua, bagaimana masalah kita istighfar supaya hajat kita terkabul?
lantas tidak terkabul. Kita dalam hati mengatakan, ini kok hajat saya tidak terkabul? Kita katakan orang yang sudah berdoa, kemudian dia mengatakan sudah sering berdoa kok tidak ada jawaban, ini namanya orang tergesa-gesa, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pesahab. Denara, Abu Hur. Ya. Apa kan ya? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Sedekah apa no kenana? Baik. Sedekah apa ini maksud katanya? Ketika dikatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Seorang suami menggauli istrinya dia bersedekah. Sedekah apa maksudnya katanya? Karena kita sebagai suami berkewajiban memberikan istri kita nafkah luar, nafkah dalam. Satu riwayat mengatakan, ya, satu riwayat mengatakan apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayadau ahaduna syahwatahu yakunu lahu ajrun. Seorang melampiaskan syahwatnya dia dapat pahala. Qala ara'aita in wada'aha fi haram. Nabi mengatakan bagaimana kalau diletakkan yang haram? Akana alaihi wizrun? Dia apakah dapat pahala? Oh dapat. Apakah dapat dosa begitu? Dapat ya Rasulullah. Fakadzalika, maka demikian pula ketika diletakkan yang dihalal maka dapat pahala. Kalau yang haram dapat dosa. Nah, kalau yang halal berarti dapat pahala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dari hasil zina lahirlah seorang anak perempuan. Setelah anak ini menikah, siapa menjadi wali? Yang menjadi walinya adalah yaitu dari keluarga perempuan atau keluarga ibunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya istighfar di dalam kamar mandi? Yang enggak boleh. Dalam hati tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa doa ampunan dosa syirik kecil Ustaz? Ya, nanti dibuka lagi. Apakah dosa besar seperti maksiat bisa dihapus dengan istighfar? Dosa besar mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum wirid Yasin biasa lakukan ibu-ibu bapak-bapak? Ya bid'ah. Tidak ada wirid Yasin itu. Kalau baca Quran semuanya silahkan. Tapi wirid Yasin tidak ada. Ngirim pahala kepada orang mati juga tidak ada. Ngirim pahala Yasinan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di sebuah masjid setelah azan dikumandangkan sholat sunnah. Namun setelah itu mulai para jamaah nengok-nengok ke belakang melihat datangnya imam. Terlambat saja imam datang lalu berdiri seorang untuk iqamah. Sebenarnya siapa yang berhak menyuruh iqamah? Kalau dilihat imamnya sudah datang, boleh dia iqamah, tidak ada masalah. Tapi kalau imam tidak ada, maka apa? Di sini muazin cari dulu siapa yang akan jadi imam. Sebagaimana kisah Abu Bakar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita baca Fatihah setelah imam karena imam tajwidnya tidak beres? Boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertangguhan berbuat dosa 6 jam maksudnya bagaimana? Ya 6 jam setelah berbuat dosa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau mengucapkan istighfar tidak tahu artinya bagaimana? Ya belajar artinya. Ya. Kenapa? Doa yang diterima oleh Allah itu adalah doa yang difahami. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa bedanya istighfar dengan salawat? Ya salawat mendoakan Nabi, kalau istighfar mendoakan diri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Kemudian, ketika matahari telah terbit atau setelah maghrib, apa masih ada faedah kita berzikir pagi petang? Kenapa tidak? Masih boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh minta diri kita diruqyah? Kalau bertanya masalah boleh, boleh. Tetapi kurang
afdal. Wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Pisah, pecat. Enggak ada lelet. Beda. Kalau ziarah enggak perlu ada jenazahnya diantar. Kalau ngantar jenazah mesti ada jenazah. Apa bingung Anda? Kalau ngantar, kalau tanya hukum ngantar tidak boleh. Tapi kalau ziarah sesekali boleh. Wallahu taala ala wa alam. Ya tetap baca iftitah. Wallahu taala ala wa alam. Abu Hur. Jadi ketika dibaca, maka Allah Azza wa Jalla akan gantikan kesedihannya, kesusahannya, kegundahannya dengan kesenangan, diganti dengan kegembiraan, diganti dengan kelapangan. Allah taala ala wa alam. Ya, halo. Baik. Bagaimana hukum bagi seorang karyawan bekerja pada suatu perusahaan? Kemudian yang beri barang dengan cara angsuran, karyawan tersebut bekerja sebagai kolektor atau penagih, sedangkan perusahaan tersebut dengan cara angsuran kredit, bagaimana hasilnya? Kalau dia yang punya mengkreditkan, kepada dia store, tidak ada akad, kalau telat denda tidak ada masalah. Tapi kalau berhubungan dengan finansial, maka ini tidak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Baik, saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kurangan kesalahan. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok malam di Dasan Bantek, malam Ahad di Montor Sugia insyaallah taala. Walhamdulillah.